Shalom, selamat pagi adik-adik yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Kita bersyukur di pagi hari ini, di tahun yang baru 2021, kembali anak-anak sekolah minggu Gereja Kristus Taruna beribadah tetap secara online. Adik-adik yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita nyanyikan satu buah pujian dulu. Kita naikkan pujian Happy ya, Happy ya. Happy ya, Happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kembali di tahun baru 2021 ini, kami anak-anak Gereja Kristus Taruna kembali bersyukur untuk tetap mengikuti ibadah secara online. Tuhan Yesus pimpin kami, sertai kami, supaya kami mengerti akan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang kasih Yesus Kristus, kita akan membuka firman Tuhan kita dari Alkitab, dari Yohanes pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Yohanes pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Kita akan baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Yang berbahagia adalah kita yang telah membaca, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari.
Terpuji nama Tuhan. Tema pada hari ini, tanggal 17 Januari 2021, Yesus sumber sukacita. Adik-adik yang dikasihi Yesus Kristus, terkadang apa yang kita rencanakan dan persiapkan dengan baik tidak sesuai dengan realita yang terjadi. Situasi ini dapat membuat kita menjadi bingung, bahkan kehilangan sukacita. Hal ini terjadi juga saat Tuhan Yesus menghadiri pesta perkawinan di Kana. Begini ceritanya. Adik-adik yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, Charles Swindoll menuliskan 3 hal yang sering menjadi pencuri sukacita atau menghilangkan sukacita. Yakni apa? Yang pertama, kekhawatiran, tekanan batin, dan ketakutan. Bisa jadi 3 hal ini yang membuat hilangnya sukacita pesta pada saat perkawinan di Kana tersebut. Mereka khawatir, ketakutan karena apa? Kehabisan anggur pada saat pesta berlangsung. Seolah-olah masalah kekurangan ini mulai mengancam kebahagiaan dan keindahan jalannya pesta, adik-adik. Betapa tidak? Adik-adik yang Tuhan Yesus Kristus kasih, jika keadaan ini tidak mendapat jalan keluar, di mana air anggur bisa segera disediakan kembali, bisa dibayangkan bagaimana pesta perkawinan itu akan terjadi kekacauan. Tuan rumah pasti akan malu. Karena apa? Tamu-tamu tidak mendapatkan anggur. Padahal adik-adik yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, dalam adat Yahudi, anggur dalam suatu pesta melambangkan tingkat kemapanan seseorang. Dan minuman anggur merupakan sebuah suguhan kehormatan pada saat itu. Anggur bagi masyarakat Yahudi adalah lambang kegembiraan. Tidak ada pesta tanpa anggur. Terkadang juga kita, adik-adik yang Yesus Kristus kasih, mengalami yang namanya hilang sukacita. Bisa jadi karena kita mengalami kekhawatiran, ketakutan, tekanan dalam pergumulan yang berat, sakit penyakit, merasa tidak dipedulikan, teman-teman kita mengingkari janjinya, kita dijauhi oleh teman-teman dalam permainan kita. Bahkan mainan yang kita sayangi dirusak oleh adik dan teman-teman kita. Nilai rapot kita menurun nilainya, sekalipun kita sudah belajar dengan giat dan lain sebagainya. Dalam situasi seperti ini, kita perlu menyadari bahwa hanya Tuhan Yesus yang sanggup mengaruniakan sukacita dan damai sejahtera di dalam hidup kita. Sama halnya yang Tuhan Yesus pernah lakukan dalam peristiwa perkawinan di Kana. Bagaimana caranya adik-adik yang Tuhan Yesus Kristus kasih, kita dapat selalu bersukacita? Di ayat 2, undang Yesus hadir dalam kehidupan kita. Yesus mau datang ketika dirinya diundang. Inilah yang menjadi kunci dari tanda di dalam perkawinan di Kana. Yesus diundang. Seperti itu adik-adik yang Tuhan Yesus Kristus kasih. Gambaran kehidupan kita saat berada di dalam masalah. Kita perlu mengundang Yesus untuk datang dan membiarkannya melakukan apa yang perlu dilakukannya demi menolong
dan menjaga kehormatan kita sebagai orang yang memiliki hubungan dekat dengannya. Hubungan pribadi adalah kunci untuk mengundang Yesus datang dan terlibat di dalam kehidupan kita. Yang kedua, bagaimana cara kita dapat selalu bersuka cita? Percaya. Dari sini kita bisa melihat bahwa hati kita bersuka cita bukan tergantung dari orang lain atau situasi yang kita hadapi. Di ayat 5-8 bagaimana dikatakan ibunya Yesus, Maria, mengatakan apa yang dikatakannya lakukan. Artinya ada suatu kepercayaan terhadap Tuhan Yesus Kristus yang kita undang dalam kehidupan kita. Sebuah sukacita yang sejati itu sesungguhnya berasal dari Tuhan Yesus dan bukan dari manusia. Sukacita sejati bukan pula tergantung dari situasi, kondisi atau keadaan yang tengah kita alami. Sebuah sukacita sejati hanya bisa kita peroleh apabila kita menggantungkan kepada Tuhan Yesus Kristus Allah kita, yaitu sumber sukacita itu. Dalam kisah ini kita dapat renungkan beberapa hal. Tuhan Yesus mengembalikan sukacita Tuhan pesta tersebut dengan apa? Memberi minuman anggur yang baik. Oleh karena itu, dalam menghadapi segala sesuatu situasi, kita perlu menyadari bahwa hanya Tuhan Yesus yang sanggup mengaruniakan sukacita dan damai sejahtera di dalam hidup kita. Yang kedua, kita yang telah mengalami sukacita, maka seharusnya bersedia dipakai oleh Tuhan untuk apa? Menghadirkan sukacita bagi orang lain. Filipi 4 ayat 4 mengatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Amin. Mari kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk firman Tuhan yang kami dengar di pagi hari ini. Tuhan Yesus, ajarkan kami selalu bersuka cita di dalam segala hal, meskipun banyak pergumulan, banyaknya kekhawatiran, banyaknya ketakutan di masa-masa sekarang ini. Tuhan Yesus, kami berdoa kiranya Tuhan selalu memberikan sukacita di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah yang Maha Kuasa, Allah sumber sukacita kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selalu saya mengingatkan untuk adik-adik semua di dalam masa pandemi COVID-19 ini. Pakai masker. Cuci tangan dengan sabun dan jaga jarak. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati.